Kamu ketiduran di jalan. Di sebuah saung tua yang tampak sepi, Budi mendekati temannya yang memang dikenal jarang masuk sekolah. Hari itu, Budi baru saja pulang dari sekolah dan kebetulan melihat temannya sedang bersantai di saung itu. Dengan rasa ingin tahu, Budi bertanya, "Kenapa sih kamu gak pernah sekolah lagi?" Temannya menjawab santai, "Malas aja, capek mikir." Budi pun menanggapi, padahal sekolah itu penting buat masa depan. Namun, bukannya menjawab dengan serius. Temannya justru menyelipkan sebuah kertas ke dalam tas Budi. "Nih, buat kamu aja," katanya, sambil menyuruh Budi tidak membukanya di situ. Budi pun heran, namun tak berkata banyak. Ia pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulangnya yang sepi di tengah jalan perkebunan, Budi tiba-tiba melihat seseorang tergeletak di bawah pohon besar. Ternyata itu seorang siswi berseragam sekolah. Ia pingsan. Kepalanya terlihat memar. Diduga karena tertimpa batang pohon besar yang jatuh. Budi pun segera mendekatinya dengan panik. Mentang-mentang aku nggak punya motor, pulang pun nggak ada yang ngajak. Awas aja nanti kalau aku punya motor nggak bakal aku ajak. Aduh. Waduh, anak mana nih? Kok bisa ada di sini? Jangan-jangan dia mati lagi. Wah, bahaya nih. Kamu apa ya? Ganti sama aku. Gue yang kenapa-napain. Tapi masa sih? Kalau gue gak bersalah, kan harus takut. Siang polong nanti. Gue lihat-lihat, gak ada tanda-tanda kejahatan di sini. Apa nih anaknya? Aduh, jadi bingung sendiri gue. Tolongin gak ya? Tolongin aja dah, kasihan. Mana cewek lagi? Bangun. Budi yang melihat siswi itu pingsan tak tega begitu saja membiarkannya. Ia mendekat, lalu memanggil-manggil dengan panik. "Deh, bangun. Kamu kenapa?" Namun Budi tetap menjaga jarak. Ia tak berani menyentuhnya karena takut disalahartikan. Ia terus mencoba membangunkannya dengan suara yang pelan namun tegas. Beberapa menit berlalu, akhirnya siswi itu mulai sadar. Ia membuka mata dengan pelan, tampak bingung dan lemas. Aku di mana?" ucapnya. Budi menjelaskan, "Kamu tadi pingsan. Kayaknya kepalamu kena batang pohon. Ini memang daerah yang sering kena angin kencang. Jadi banyak dahan pohon yang jatuh tiba-tiba. Hati-hati ya. Apalagi kalau lewat sini sendirian." Siswi itu tampak kaget dan masih kebingungan, tapi mulai tenang. Melihat kondisinya belum kuat berdiri, Budi memutuskan untuk membawanya ke saung tempat ia dan temannya tadi berteduh. Setelah sampai di sana, mereka duduk dan mulai berbincang santai. Mereka pun saling berkenalan. Terus emang rumah kamu masih dekat? Masih dekat. Udah dekat? Oh, masih jauh sih rumahnya. Kamu kenapa kok bisa lewat sini? Aku dari saung sana. Ketemu teman, ada urusan tadi. Oh iya, gimana kalau kamu aku anterin ke rumah kamu? Ya udah tuh, ayo. Tapi kamu nggak apa-apa nih, nggak keberatan? Enggak, itu kamu bisa jalan nggak? Nggak tahu nih, kita masih pusing kayaknya deh. Ya udah, kita istirahat dulu aja di saung sana. Ayo deh, yuk. Ayo. Aduh. Duduk aja dulu istirahat. Ngomong-ngomong, kamu masih kuat jalan nggak? Nggak tahu nih, aku masih nggak pusing. Oh iya, tadi pas aku pingsan, kamu ngapa-ngapain aku nggak? Hah? Enggak kok. Emang aku cowok apaan? Halah, bisa aja kamu. Siapa tahu kamu ngapa-ngapain aku. Aku kan nggak tahu lagi pingsan. Tahu mau dituduh kayak gini mah, tadi teh nggak bakal ditolongin kamu. Udah aja biarin, tergeletak di situ. Iya, aku cuma nanya, bukan nuduh. Ya cek aja, ada bekasnya enggak? Ya gimana mau ngeceknya? Itu kan nggak ada bekasnya. Ya makanya, masih mending aku tolongin. Coba kalau enggak.
Gimana tuh ceritanya? Iya maaf. Gimana kalau sekarang aja kamu? Enggak ah. Nanti kamu berontak kali kalau sadar kayak gini mah. Enggak mau. Ih, lagian siapa juga yang mau? Orang aku bercanda. Tuh kan, kirain aku serius. Gimana? Kamu udah kuat jalan belum? Udah tahu nih. Aku masih pusing kayaknya deh. Kamu yakin masih mau nganterin aku pulang? Ya mau lah. Mana ada sih cowok yang tega ninggalin cewek kayak gini? Oh ya udah tuh. Kalau gitu aku tidur dulu ya. Kalau aku puyeng. Ya udah tuh aku tungguin. Tapi jangan lama-lama ya tidurnya. Ya udah. Awas aja kamu kalau ngapa-ngapain aku ya. Iya. Siapa juga sih yang mau ngapa-ngapain kamu? Udah sana tidur. Yah, beneran tidur lagi tuh cewek. Tapi kalau dipikir-pikir, cantik juga ya. Di saung sederhana itu, Budi dan siswi yang baru ia tolong tadi mulai ngobrol banyak. Perempuan itu memperkenalkan dirinya, namanya Amel. Amel bercerita sedikit tentang dirinya. Ia memang sering lewat jalan itu sepulang sekolah karena ingin mempersingkat waktu. Tapi ia tak menyangka kalau hari itu akan mengalami kejadian yang cukup mengagetkan. Budi mendengarkan dengan perhatian penuh. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk dan memberi komentar singkat. Namun dalam hatinya, Budi merasa ada yang berbeda. Dia cantik. Batin Budi bukan hanya wajah Amel yang menarik, tapi cara bicaranya yang sopan, lembut, dan penuh rasa hormat membuat Budi makin kagum. Amel pun merasa nyaman berbicara dengan Budi. Ia tidak merasa takut, justru tenang dan merasa aman. Budi terlihat seperti anak baik yang tidak banyak tingkah, dan itu membuat Amel bisa membuka diri walaupun baru kenal. Namun tak lama kemudian, Amel memegang kepalanya. Ia tampak meringis kecil. Kepalaku masih agak pusing. Boleh aku istirahat sebentar di sini? Ucap Amel pelan. Budi segera menjawab, iya, istirahat aja dulu. Gak usah dipaksain pulang kalau masih pusing. Amel lalu bersandar di dinding kayu saung itu, memejamkan matanya. Sementara Budi duduk tak jauh darinya, memperhatikan dengan cemas namun tetap menjaga jarak. Ia tak ingin membuat Amel merasa tidak nyaman. Walau dalam hati, rasa suka itu tumbuh perlahan. Aduh, udah bangun juga tuh cewek. Si untung udah bangun lagi. Kali lagi aja kali ya. Cobain. Jangan salah paham dulu. Tadi mau ngusir semut di kepala lu. Alah, bohong lu ya. Tadi gue pura-pura tidur sebenarnya. Gue tahu lu ngapain gue. Cuma dikit, hilap. Saat Amel tertidur karena kelelahan, Budi duduk di pojok saung sambil menunduk. Pikirannya melayang-layang. Entah kenapa, dalam diam, muncul lintasan buruk dalam benaknya. Ia membayangkan dirinya mendekati Amel, bahkan nyaris menciumnya. Namun, tepat saat momen itu terjadi, Budi tersentak kaget. Matanya terbuka lebar. Ia ternyata sedang tertidur dan bermimpi. Budi mengusap wajahnya berkali-kali. Napasnya tersengal. Ia merasa bersyukur itu semua hanya mimpi. Ia sadar, perasaan kagumnya pada Amel jangan sampai membuatnya kehilangan akal sehat. Karena jika itu terjadi di dunia nyata, ia pasti akan menyesal seumur hidup. Ia duduk tegak dan melihat Amel yang masih tertidur di pojok saung dengan damai. Budi menghela napas panjang dan berjanji dalam hati, aku gak boleh jadi cowok yang cuma ikut nafsu. Aku harus jaga dia. Jadi bener nih, ini gratisan. Oh, tenanan. Tenang. Tenang. Ini anak kenapa sih? Tenang. Kamu. Tenanan. Tenan. Ternyata ini cuma mimpi. Cerita ini mengajarkan kita bahwa menjaga pikiran dan niat adalah hal penting dalam hidup.
apalagi saat sedang bersama seseorang yang kita kagumi. Jangan biarkan emosi sesaat merusak masa depan atau merusak kepercayaan orang lain. Hormatilah setiap perempuan seperti kamu ingin saudara perempuanmu diperlakukan. Ingat, menjadi laki-laki bukan soal kekuatan, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri dan bertanggung jawab atas pikiran dan tindakan kita. Terima kasih telah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita pendek lainnya yang penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Budi, seorang siswa pemalu, memendam rasa suka pada Amel, gadis paling populer di sekolah. Sayangnya, Amel tak pernah tahu perasaan Budi. Suatu hari sepulang sekolah, Budi tertidur karena lelah dan mimpi seolah ia bisa dekat dengan Amel, bahkan mengajaknya ke rumah. Sebuah kisah remaja tentang rasa suka yang tak terucap dan kenyataan yang tak selalu seindah mimpi. Cerita ini mengisahkan Budi, seorang siswa SMA biasa yang suatu hari kelelahan sepulang sekolah. Saat tertidur, ia mengalami mimpi aneh bersama teman sekolahnya, Amel. Dalam mimpi itu, Budi mengajak Amel ke rumahnya dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan sebagai pelajar. Namun, semua itu hanyalah mimpi. Saat terbangun, Budi tersadar bahwa pikirannya telah melampaui batas. Ia mulai menyadari bahwa membiarkan hayalan liar bisa menjerumuskan ke arah yang salah. Kisah ini memberi pelajaran bahwa menjaga pikiran dan menghormati teman adalah bagian penting dari tumbuh dewasa. Selamat datang di Miyabi Fit Check Ai, sebuah channel yang menghadirkan kisah-kisah pendek penuh pesan kehidupan dan pelajaran moral. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendukung konten kami. Mungkin ke rumah gua. Enggak gua masih banyak tugas belum selesai. Kok rajin. Nah, kan emang rajin gua. Mel, lu sadar gak? Kenapa? Ini jalannya ke rumah gua. Rumah no. Iya lupa. Ya udah gua duluan ya. Kalau pengen ikut ngomong aja. Nah, gua duluan ya. Ya udah ya, hati-hati. Aduh, lumayan juga ya. Budi, seorang siswa SMA, hari itu terlihat sangat lelah. Sepulang sekolah, ia merebahkan tubuh di atas kasur. Tanpa sadar, matanya terpejam dan ia pun tertidur. Dalam mimpinya, ia bertemu Amel, teman satu sekolah yang cantik dan periang. Dalam mimpi itu, mereka berbincang hangat hingga Budi mengajaknya mampir ke rumahnya. Lumayan juga ya. Pak. Balik. Budong. Ya, bentar. Belum, Mel. Kan dia tadi udah pulang kok. Iya, gua pengen aja ke rumah. Jadi diajakin doang. Ya kan? Ya udah, masuk aja. Mel, sorry ya. Di rumah gue nggak ada makanan apa-apa. Gak apa-apa kok. Itu ada air noh. Siapa? Kasih gua. Masa gue dikasih bekas ke aneh? Iya, nggak apa-apa ya. Gue tamu. Sama temen. Enggak lah, gak sopan namanya. Kan lu sekolah, emang gak Ya, diajarin. bagaimana lagi kalau nggak ada daripada dikasih. Sama sekali gak ada air putih. Enggak. Ini di rumah lu pada kemana dong? Oh iya. Nyokap keluar negeri, kalau bokap keluar rumah. Oh gak ada siapa ya? Iya. Iya dong. Kamar lu di mana sih dong? Di atas. Lu coba ke atas yuk. Ngapain? Ke kamar lu. Mau ngapain? Ayo, gue pengen tahu. Yuk. Banget sih. Oh ini kamar lu. Iya.
ngapain sih ngajakin ke kamar segala? Ya gue pengen lihat aja. Suasana berubah. Mimpi itu semakin dalam. Hal-hal yang tidak seharusnya terpikir oleh remaja sepertinya terjadi dalam benaknya. Namun tiba-tiba, suara azan membangunkan Budi dari tidurnya. Ia terkejut, lalu duduk diam, berkeringat dan merasa malu pada dirinya sendiri. Apa yang barusan aku pikirkan? Ini nggak benar. Naon isaknya sekolah teh? Suka masuk lagi salin naon teh ngaribu. Weh. Mau bulu gede salin sih teh. Buruan. Salin bro. Mimpi hanyalah bunga tidur tapi bisa menjadi cermin hati kita. Cerita ini mengajarkan bahwa terkadang pikiran bisa menipu kita. Tapi sebagai manusia yang sedang tumbuh, penting untuk belajar mengendalikan diri, menjaga pikiran, dan memilih jalan yang baik. Semua berawal dari niat dan kesadaran diri. Jangan biarkan hayalan liar merusak masa depan kita. Kamu ngapain sih nelpon? Halo Mil. Halo bang, lu di mana bang? Gue lagi di kantin. Bang ke rumah gue nggak? Mumpung bokap sama nyokap gue nggak ada, happy di sini. Beneran nggak happy nih? Di sebuah sekolah menengah atas, Budi adalah siswa yang pendiam dan sederhana. Diam-diam, ia sudah lama memendam rasa suka pada Amel, teman sekelasnya yang dikenal ramah, cerdas, dan menarik. Namun, Budi tak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Mungkin karena rasa malu atau takut ditolak. Sementara itu, Amel adalah gadis yang cukup populer di sekolah. Banyak siswa menyukai dan mengaguminya. Tapi anehnya, tak satu pun yang berhasil menjadi kekasihnya. Bahkan, muncul berbagai asumsi dan bisik-bisik dari teman-teman sekolah, mulai dari Amel terlalu pemilih, sampai anggapan yang tidak berdasar tentang orientasinya. Tapi kebenarannya, tak ada yang tahu pasti. Di hari berikutnya, Budi mulai sering bergaul dengan teman yang kurang baik, seorang siswa bernama Amin. Walau bertubuh kecil, Amin dikenal sebagai anak yang ditakuti di sekolah. Suatu hari, Amin mengajak Budi untuk mencoba minuman keras. Awalnya Budi menolak, tapi karena terus ditekan dan dipengaruhi, akhirnya ia ikut juga. Setelah itu, Amin punya rencana yang lebih buruk. Ia memaksa Budi untuk menghubungi Amel dan mengajaknya datang ke tempat mereka nongkrong agar ikut minum juga. Sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan penuh niat buruk. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi titik balik dalam kisah ini. Lu happy minum doang. Apa? Kirain gue happy makan gitu. Masalah makan apa? Amel datang tanpa tahu rencana yang dibuat Amin. Mereka bertiga pun berbincang. Tapi suasana makin tidak sehat karena tekanan dari Amin yang mulai bersikap tidak sopan. Amel merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, peristiwa itu jadi pembelajaran besar bagi Budi dan Amel tentang pentingnya menjaga diri, memilih teman, dan tidak mudah terpengaruh. Pesan moral dalam video ini adalah, jangan pernah biarkan dirimu terpengaruh oleh tekanan teman yang menjerumuskan. Pilihlah lingkungan yang sehat. Dan jangan takut berkata tidak pada hal-hal yang bisa merusak masa depanmu. Ingat, satu keputusan yang salah bisa berdampak besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Cerita ini dibuat bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai cerminan dan pengingat untuk kita semua. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga diri, jaga pergaulan, dan terus jadi pribadi yang lebih baik. Subscribe ya. Mia Bivi Cek Ai. Cerita penuh makna dari hati untuk semua. Hampir kayak kredit motor. Kalau udah kredit motor kita udah lunas. Suka ngebayangin kalau nggak jadi gimana ya rasanya. Pasti aja. Terus gimana? Harus nerimain lah. Masa kita harus kosek-kosekan sih? Gak mau. Suka sedih kalau kayak gitu. Masa? Skincare aku udah habis nih. Beliin tuh. Mau? Iya. Ya apa sih yang buat kamu? Bener ya? Bener. Skincare aku udah habis soalnya. Ya ntar kirim. Kan aku cantik buat kamu.
Yang bener nih. Ya iyalah. Ntar kamu bohong lagi. Enggak, emang aku pernah bohong sama kamu? Ya, enggak sih kalau ini mah di hadapan aku mah. Gak tahu kalau di belakang. Enggak. Bener ya? Iyalah. Makanya Awas kamu aja. beliin skincare aku. Iya siap. Ya, udah sore nih. Ntar dicariin mama kamu lagi. Iya kan? Cariin, yuk pulang yuk. Siapa yang nelpon ya? Open jam. Halo sayang, Iya loh. kamu di mana? Aku di rumah. Bisa ketemu aku gak sekarang? Mau ngapain Aku lagi banyak duit nih. Kamu mau duit gak? Mau lah, masa nolak? Kebetulan aku lagi nggak punya duit nih. Ya udah, makanya cepetan sini. Aku tunggu ya di kebun aku ya. Sekarang. Iya, aku kesana sekarang ya. Ya dah. Oke. Lu kemana aja sih Mel? Aku udah aja. Ada di mana? Di rumah lah. Nah, lagi ketemuan susah nih. Ya, aku harus keluar. Kamu kemana aja? Kerja. Kerja apa? Biasa. Biasa apaan? Kamu kerja? Mana ada kamu bisa kerja? Karena aku punya kolam yang ngurusin kolam ikan. Oh, ada siapa? Ya kalau orang tua lah. Tuh lihat di situ juga banyak yang kerjain anak buah. Oh iya, kamu kan ngasih uang ke aku. Mana uang? Ya ntar lah. Kamu kan itu ngomong doang, males aku jadinya. Aku tuh mau dicium dulu, dipeluk dulu, baru kasih uang sama kamu. Ih, lebay lu helm. Ih, besokan ya yang begini juga. Ya, pinter kali otaknya. Masa? Ya, Pinter ngibulin orang. Mana nih si Amel? Dicari-cari dari tadi di rumahnya nggak ada. Di pos biasa nggak ada. Mana ya? yang aku pengen cium kamu. Enggak ah. Katanya mau duit. Kamu. Ya udah cium dulu. Wah, kayaknya itu si Amel. Lagi main ya? Apa nih? Ah! Aduh. Apa-apaan sih? Ternyata itu pacarnya si Amel. Wah, settingnya buka lagi. Video aja. Iya mana omongnya? Diam lu. Apa lu mau ditangin semua? Apa lu mau dilaporin sama polisi ya? Laporin apa? Harus pemerkosaan. Masalah apa? Lu yang mau perkosa pacar gua. Ya lihat di video. Lihat di video lah. Kalau mau dilaporin damai. Maksudnya gimana bang? Udah bang, jangan disebarin bang, jangan dilaporin bang. Udah, lu punya uang nggak? Uang dari mana bang? Saya nggak Ya punya. udah, kalau nggak punya uang gue laporin sama polisi Ada nih. juga uang tabungan buat nikah sama dia. Ya udah nggak apa-apa, 10 juta gue mah. Iya, bang. Bang, 10 juta. Jangan Udah. Ya bang, jangan ya bang. Udah. Udah nggak laporin kalau nggak ada uang 10 juta. Udah. Nggak ada ya bang, kan ada juga buat modal kawin bang. Ya nggak bisa, ini pacar gue lah. Udah, ayo. Gitu sih. Ini spesial belum ada. Si Amin juga nggak ada, biasanya suka rebahan di sini. Dari sore sampai sore lagi. Bete banget nih hari ini.
Sini. Udah, gue ikut. Perasaan ada yang ngikutin. Gak ada orang perasaan aja. Oh, ternyata ini rumah cewek itu. Ini harus dikasih tahu si Besti ya, ini penjual. Aduh, gue di rumah bosen lagi. Mau keluar kemana ya? Mau ngomong, si Bro kemana ya? Gak ada kesini. Pen. Jawab. Enggak. Banyak umur tuh orang. Berdua diomongin, udah datang. Pen. Banyak umur lu baru juga diomongin sama gua. Udah yuk. Masuklah. Iya, ayo masuk. Lu kemana aja baru nongol? Kok jadi elu yang nanya? Seharusnya gue yang nanya. Lu kemana aja? Gue di kursi aja di sini. Gak kemana-mana. Kan biasanya di situ. Gimana? Biasa. Saum penuh. Kalau gak ada temen, ngapain di saung? Iya kan anak gua. Tadi mah gak ada. Masa? Lu mah gak ke situ kali. Baru bangun kali ya. Begitu ya. Ben, lu gak ke situ sih. Tadi ya. Lu kan di situ di saung. Pas gue nengok jalan, ada cewek. Cewek asing. Maksudnya asing. Lu pernah lihat? Baru dia. Coba asing. 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 Itu cantik ya. Bodinya kayak apa ya? Badut. Gila lu ah. Kita Spanyol anjing. Terus orangnya gimana? Iya makanya gue kesini. Itu udah tahu rumahnya. Gue diintip malam. Ya udah, Rampok. apa gue? Gak mau lah. Sudah dimasuk ya. Iya. Kita kan bukan perampok duit. Duit mah banyak. Ya udah. Iya ngapain rampok duit? Ah, tersalah lu. Bukan rumah dia lagi yang kita rampok. Makanya Rumah nenek. rumahnya aja yang kita gotong. Soalnya kan apa isi-isinya? Dapat semuanya. Ceweknya, kasnya, tapi Lu mah duit mulu. kan hidup itu belum duit jual. Iya sih. Cuma kan perlu wanita juga. Orang duit pakai ini pakai lilin cari duit yang banyak. Cari kita kerja pakai lilin. Meleleh lilin mah. Orang pakai lilin ini. Wah, iya gitu. Ini budayanya dong. Jop. Anjay iPhone. Ini siapa Jop? Mana ya? Atau di situ kali. Lagi aja lah. Bang, lihat HP saya nggak? Saya download. HP ya? Mana Jop? Iya HP, kalau abang nemu balikin dong, ntar aku kasih hadiah deh. HP ya? Iya. Ini bukan teh. Iya itu HP saya. Hadiah dulu, hadiah dulu. Apa ya hadiahnya udah ikut punya yuk. Balikin dulu. Ntar lah kalau dulu malah.
dikit. Ya udah nih. Tapi hadiahnya mana? Iya, mana hadiahnya, Kak? Ya udah bentar dulu, saya ke kamar dulu. Kok ke kamar sih? Siap-siap lagi. Siapa apaan? Tahu kita juga siap-siap. Ini Jol, itu cewek yang gue ceritain. Kok bisa? Beneran kita langsung ke rumahnya. Kita kan mau rampok. Iya, rencananya mau kamu. Iya, maksudnya mau ngintip dulu. Ini mau kita langsung masuk. Jangan Jol. Gak boleh disia-siain. Iya, kesempatan kita udah makan dulu. Iya, 4 kali nggak bisa. Nggak bisa. Apa hebat kali? Gimana? Ya, Langsung gas apa tunggu dulu? terus pikir dulu. Ya udah sini masuk. Kalian udah masuk, ambilin sono kan tuh di ruang kelas kan nggak nyampe. Nyolok apaan? Apaan sih bang? Kita tolong doang. Hadiahnya kapan nih ya? Ya bentar dulu, ambilin dulu. Makasih ya bang. Ya, sama-sama. Terus itu ganti baju ngapain? Saya ganti baju itu gerah. Mau kira-kira Kirain ngapain? Apaan sih? Suruh masuk kamar. Kiranya kayak begitu. Apa sih kamu ini? Makasih ya bang, tadi udah nemuin harga saya dan udah dibalikin juga. Nih, saya 100. Terus nggak ada bonus lagi nih. Kalau bonus aku juga udah dikasih sorry 100. Oke. Wah, Assalamualaikum.